illallah. Ya, kita akan bedah satu persatu pemirsa dengan Pak Ustadz Aminuddin. Pak Ustadz masih tersambung bersama kami? Ya. Ya, Pak Ustadz, video yang sudah kita saksikan bersama azan dari Ponpes Al Zaitun ini ada yang cukup berbeda dengan azan biasanya nih Pak Ustadz. Nah, dalam hukum syariat Islam ini seperti apa? Lazimkah Pak Ustadz? Ya, pertama azan itu adalah i'lam, artinya pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Nah, jumhurul ulama menghukumi azan itu hukumnya sunnah muakkadah, ya, kecuali mazhab Hambali yang menyatakan itu wajib, ya. Nah, di dalam azan yang hukumnya sunnah muakkadah ini pelaksanaannya ada sunnah-sunnahnya, ya, sunnah-sunnah dalam mengumandangkan azan, ya. Misalnya sunnahnya adalah pertama muazinnya itu harus suci dari hadas kecil, hadas besar, ya, artinya sudah dalam keadaan berwudu. Sunnahnya misalnya menghadap kiblat, sunnahnya misalnya meletakkan jari tangan, ya, seperti ini gitu ya, di telinga begitu, ya, itu untuk melantangkan suara supaya seruan azan terdengar lebih jauh, ya. Kalau sekarang sudah ada mikrofon, ya, sudah ada speaker, ya. Nah, kemudian juga sunnah yang lainnya adalah mengumandangkan azan dengan mengindahkan suara panggilan azan, ya. Sejak azan disyariatkan, Rasulullah memerintahkan itu dilakukan oleh Bilal, ya, yang memang suaranya lantang dan indah begitu. Dan sampai saat ini, ya, bagaimana nagom atau azan, ya, dengan irama bagaimana dilakukan oleh Bilal, itu juga diriwayatkan dari satu generasi ke generasi sampai sekarang begitu. Jadi kalau dilihat apa yang terjadi pada pesantren Az-Zaitun ini, ya, pertama, ya, pelanggaran syariat tidak ada, ya, karena memang hukum azan tadi sunnah, dan mengumandangkan azan dengan lagu yang indah itu juga sunnah, menghadap kiblat itu juga sunnah saja begitu. Artinya kalau dilakukan boleh, tidak dilakukan juga tidak berdosa. Hanya persoalannya adalah ini tidak lazim di masyarakat. Ya, ini menjadi hal yang baru, menjadi sebuah kreasi. Nah, ini dikhawatirkan nanti akan ada kreasi-kreasi model-model yang lain begitu. Nah, ini dalam hukum Islam ada satu metode hukum, penetapan hukum yang namanya saddud dzari'ah, ya. Saddud dzari'ah itu artinya menutup jalan kepada sesuatu yang dapat membawa kepada yang haram, ya. Ya, artinya kalau nanti ada kreasi seperti ini, nanti akan ada kreasi yang lain, akan ada model yang lain begitu, yang tidak lazim begitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Oke, artinya berarti tidak lazim di Indonesia, tapi dalam syariat Islam sunnah ya Pak Ustadz, ya? Ya, tadi saya katakan mengindahkan, melakukan azan dengan seruan yang indah itu adalah bagian dari sunnahnya azan begitu. Ya, begitupun demikian juga menghadap kiblat dan gerak meletakkan jari di telinga itu, ya. Oke, gerakan itu hanya sunnah-sunnah saja. Kalau dengan setiap kalimat lantunan azan ini Pak Ustadz disambut dengan jemaah yang mengikutinya per kalimat, itu dalam syariat Islam seperti apa? Ya, memang ada dalam
dalam tuntunan azan itu ketika kita mendengarkan suara azan, kita harus menjawab azan itu sesuai dengan bacaan muazin. Allahu Akbar, maka yang mendengarnya juga menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian juga asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali bacaan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, nah itu jawabannya la haula wala quwata illa billah. Itu sunnahnya memang seperti itu dalam azan. Tadi Pak Ustadz bilang kalau ini sunnah, namun tidak lazim Pak Ustadz. Nah, kalau ada yang bertanya, jadi boleh nggak sih diikuti azan seperti Ponpes Al Zaitun ini Pak Ustadz? Ya, kalau kita sifatnya menganjurkan ya, bahwa dalam Islam ada ketentuan-ketentuan syariat Islam yang sifatnya ta'abudi, ada yang sifatnya ta'akuli. Nah, azan dan juga sholat itu adalah bagian dari ibadah mahdoh, ibadah ritual murni ya. Maka sebaiknya kita mengikuti sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan juga para sahabat. Ma'ana alaihi wa ashabi, begitu. Jadi tidak perlulah dibuat hal-hal yang nyeleneh, yang baru, meskipun kalau kita perdebatkan secara fikih itu tidak ada pelanggaran karena hanya sunnah. Tetapi hal-hal yang seperti ini, yang seperti saya katakan tadi, nanti ada kreasi-kreasi baru yang nyeleneh yang lain, begitu. Nah, ini yang harus diblok ya, supaya hal-hal seperti ini tidak dibiarkan, begitu. Kita kembali saja kepada sesuatu yang sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah, sunnahnya para sahabat, ya, azannya Bilal dengan lagu dan irama yang merdu, yang lazim kita dengar sehari-hari. Oke, kalau dari MUI melihatnya ini masuk dalam kategori meresahkan Pak Ustadz atau seperti apa? Ya, memang sesuatu yang melawan mainstream menjadi ma'ruf ya, ada kaidah khalid tu'raf gitu ya. Kalian kalau melawan arus mainstream, kalian akan terkenal, begitu ya. Tidak perlulah hal-hal yang membuat gaduh di masyarakat ini dilakukan, yang membuat perdebatan ini dilakukan, gitu. Kita kembali kepada yang wajar dan lazim dan yang biasa dilaksanakan oleh mayoritas muslim pada umumnya. Oke, kembali ke lazim ya Pak Ustadz. Oke, baik Pak Ustadz Aminuddin, kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai hal ini usai jeda. Apa kabar Indonesia Siang akan kembali sesaat lagi pemirsa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, masih kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Komisi Fatwa MUI Pak Ustadz Aminuddin Yaqub. Assalamualaikum Pak Ustadz, kita lanjutkan perbincangan kita Pak. Saya dengar juga tim dari Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan penelitian mengenai Ponpes Al Zaitun ini. Apa kemudian temuan yang ditemukan oleh tim Majelis Ulama Indonesia? Iya, itu penelitian lama ya, tahun 2002. Jadi saat itu MUI mendapat pengaduan dari masyarakat ya tentang adanya korban-korban dari satu gerakan yang dinamakan gerakan NII KW 9, Gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Nah, dan dikaitkan dengan pesantren Az-Zaitun. Nah, waktu itu pimpinan Majelis Ulama Indonesia berinisiatif membentuk satu tim yang langsung diketuai oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin saat itu, dan saya sebagai sekretarisnya. Nah, kita melakukan penelitian lapangan cukup panjang dan berliku, karena gerakan NII KW 9 ini adalah satu gerakan yang
hidden ya, gerakan bawah tanah yang sangat sulit untuk kita lacak dan kita identifikasi, tapi alhamdulillah berkat bantuan berbagai pihak kita berhasil mendapatkan data-data yang akurat dan akuntabel. Ya, kemudian kita waktu itu meneliti 3 persoalan. Ya, persoalan pertama, apa dan bagaimana NII KW 9 serta ajaran dan paham keagamaan yang dikembangkannya. Nah, yang kedua, apa dan bagaimana pesantren Az-Zaitun ini ya serta pengajaran dan aktivitas santri yang dilakukan di pesantren ini. Yang ketiga, kita ingin mengungkap betulkah ada relasi atau hubungan antara gerakan NII KW 9 dengan pesantren Az-Zaitun ini. Nah, dari 3 pertanyaan itu kita mendapatkan data-data dan fakta-fakta yang faktual. Yang pertama, menjawab pertanyaan pertama tadi, ya memang kita mendapati adanya penyimpangan ajaran dan paham keagamaan yang diajarkan oleh gerakan NII KW 9. Ya, misalnya tentang hijrah dan baiat, tentang tidak wajibnya sholat, tentang penebusan dosa bisa diganti dengan uang, dan berbagai macam ajaran yang dikembangkan oleh gerakan NII KW 9 ini yang menyimpang dari ajaran fundamental Islam. Pertanyaan yang kedua, apakah ada penyimpangan dalam pengajaran kurikulum yang diajarkan di pesantren Az-Zaitun? Nah, kita mendapati saat itu ya kita langsung terjun dan berada di dalam pesantren Az-Zaitun. Beberapa kali kita menginap dan melihat aktivitas santri dan juga mengkaji buku-buku yang diajarkan. Ya, kita dapati bahwa tidak kita temukan adanya penyimpangan pengajaran dalam kurikulum, dalam aktivitas santri sehari-hari di pesantren Az-Zaitun. Nah, terhadap pertanyaan, ya jadi tidak ada penyimpangan kita dapat itu ya dalam pesantren Az-Zaitun. Nah, tetapi ada pertanyaan ketiga tadi, adakah relasi antara gerakan NII KW 9 dengan Az-Zaitun ini? Nah, kita mendapatkan adanya hubungan dan relasi yang signifikan antara gerakan NII KW 9 dengan pesantren Az-Zaitun ini dalam 3 aspek. Aspek pertama adalah aspek kepemimpinan, di mana kepemimpinan di pesantren Az-Zaitun itu juga adalah para pimpinan di gerakan NII KW 9. Eksponen yayasan di pesantren ini juga adalah para pimpinan di gerakan NII KW 9. Koordinator rekrutmen santri yang ada di luar pesantren yang merekrut santri itu juga adalah para tokoh dari gerakan NII KW 9. Ya, itu relasi yang pertama. Nah, relasi yang kedua adalah dari historikalnya, ya, bahwa secara historis kelahiran pesantren Az-Zaitun ini tidak bisa dipisahkan dari gerakan NII KW 9. Dan yang ketiga dari aliran dana, ya kita mendapati fakta adanya aliran dana yang cukup signifikan dari gerakan NII KW 9 yang memang doktrin-doktrin ajarannya lebih mengedepankan pada ya penebusan dosa, sodakoh hijrah, sodakoh macam-macam begitu, ya, yang kemudian kita dapati bahwa terdapat aliran dana yang signifikan dari gerakan NII KW 9 ini dengan pesantren Az-Zaitun. Ya, jadi itu, ya, jadi kita harus meletakkannya itu secara proporsional, ya, mana gerakan NII, mana pesantren, ya, Az-Zaitun dengan
aktivitas dan kurikulum pengajarannya, dan juga kita harus membedakan antara santri yang belajar dengan eksponen yayasan, pimpinan pesantren Az-Zaitun, ya, yang juga adalah penggerak di gerakan NI KW 9. Itu penelitian tahun 2002 ya. Yang kemudian juga di follow up juga oleh penelitian Litbang Kemenak, yang temuannya juga tidak jauh berbeda dengan temuan dari tim peneliti MUI. Nah, hasil penelitian dari tim MUI maupun Litbang dari Kementerian Agama ini kemudian dibawa kemana? Ini kan penelitian sudah dilakukan sejak lama, Pak. Ya, kita pertama MUI menyampaikan hasil penelitian ini kepada masyarakat untuk kemudian menjadi pengetahuan masyarakat bahwa gerakan NI KW 9 ini adalah gerakan yang menyimpang, ya, yang dari sisi paham keagamaannya ini menyimpang. Jadi masyarakat harus menjauhi dan haram mengikuti gerakan ini, begitu. Oke. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim MUI, kira-kira masih terjadi nggak sih Pak Ustadz sampai dengan saat ini? Saya masih mendengar informasi-informasi dari koordinator rekrutmen santri itu adalah eksponen-eksponen gerakan NI KW 9. Tapi dari penelitian itu kami mendapatkan data kalau dulu korban NI KW 9 ini sangat masif di perguruan tinggi negeri seperti di IKIP Jakarta, di IPB, di ITB, di UI, dan perguruan tinggi negeri lainnya. Tapi sejak adanya publikasi dari MUI itu, gerakan ini mengalami penurunan yang sangat drastis begitu dalam rekrutmen gitu. Cukup efektif publikasi yang diberikan oleh media tentang penyimpangan dari gerakan NI KW 9, sehingga gerakan ini mengalami penurunan rekrutmen anggota secara signifikan dan menurunkan korban-korban gerakan NI KW 9 ini secara signifikan. Oke, terakhir Pak Ustadz, singkat saja, apa yang Pak Ustadz ingin sampaikan berkaitan dengan topik kita hari ini, Pak? Ya, saya kira Kementerian Agama sebagai kementerian yang menaungi pontren, pembinaan pontren begitu, mungkin bisa melakukan dialog dengan pimpinan pesantren Az-Zaitun begitu, untuk bisa dijalankan kegiatan belajar mengajar, aktivitas santri di pesantren ini secara wajar dan lazim pada umumnya begitu. Ya, tidak menimbulkan hal-hal yang gaduh di masyarakat. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz Aminuddin Yakub, Komisi Fatwa MUI, sudah bergabung bersama Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Pak, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.